Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Umah Inspirasi. Dan hari ini saya mau bagikan tutorial cara fotokopi buku kecil seperti ini. Buku cetak ya. Ini panjangnya 13 cm, lebarnya 17,5 cm. Jadi kalau seperti ini caranya, kita ambil kertas F4 seperti ini ya, kita tekuk nanti. Nah, jadi nanti print outnya pakai kertas F4. Jadi di setting to side ya, to side, kemudian di image repeat. Jadi nanti hasilnya di sini ada dua. Jadi kalau halaman 1 bolak-balik, di sini hasilnya ada dua di kertas F4 ini ya. Ini kalau di mesin kalian belum ada tandanya, jadi kertas F4 ini ditekuk jadi dua ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini dikasih tanda. Jadi di sini tandanya tengah-tengah F4 di sini ya. Tengah-tengah F4 dikasih tanda. Soalnya nanti kita scan-nya. Jadi seperti ini. Halaman pertama di tengah-tengah F4 sini yang udah dikasih tanda sini ya. 1, kemudian yang scan kedua di sebelah sini, 2, 3 di sini, 4 dan seterusnya seperti itu. Jadi cara settingnya seperti ini. Pilih kertas U2 atau F4 ya. Kemudian pilih to side. Oke, karena ini bukunya terlihat kusam ya, kecoklatan, ini kita kurangi agar hasilnya tidak hitam. Kemudian masuk ke special fitur, kemudian image repeat, X nya 2, Y nya 1. Oke. Nah, karena image repeatnya sudah dipakai ya di sini, jadi frame erasernya ini nggak bisa dipakai ya. Jadi untuk mengatasi ini agar hasilnya tidak hitam di sini ya, kita tempel kertas. Jadi seperti ini. Ini bukunya kan selebar ini ya, tingginya diukur dulu. Nah, kemudian dikasih kertas supaya bawahnya tidak hitam ya nanti hasilnya. Jadi kasih kertas, kasih selotip biar tidak geser. Oke, jadi kita mulai scan-nya ya. Dimulai dari lembar pertama ini. Pertama scan-nya berarti di tengah ini ya. Tadi yang sudah ditandai tengah-tengah F4. Sini. Ini kalau pertama pencet minta ukuran kertas, jadi pilih yang LGL. Scan. Kemudian yang kedua, lembar kedua, nempel sini ujung di sini ya. Kemudian yang ketiga, jadi yang ganjil di sebelah, ganjil di tengah ya. Ini enaknya pakai ini dulu biar gampang. Pakai lakban biar nempel kertasnya kalau diambil. Oke, coba dulu. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini nanti kan jilidnya di sini ya, karena ini buku Arab. Nah, ini nanti dipotong sebelah sini. Ini halaman 1 tadi belakang kosong ya. Ini 1,
2 ini. Jadi seperti itu. Jadi satu lembar kertas ini bisa jadi 2. Jadi kalau orangnya mau pesan 1, hasilnya hitung saja lembaran ini. Tapi kalau pesan 2, kita tinggal tambahkan biaya potong sama jilidnya ya. Jadi kalau buat 2 buku hitungannya itu lebih murah karena seperti ini. Soalnya ini satu lembar bisa isi 2 ya. Kemudian lanjut sampai selesai. Dilanjut sampai selesai ya. Kalau yang halaman pertama ingat-ingat saja, jangan sampai lupa. Kalau halaman yang ganjil yang pertama berarti mulainya di tengah. Oke, ini minta kertas lagi ya, ukurannya LGL. 1 2 Kalau 2 berarti yang di pinggir. Seperti itu seterusnya. 8. Jadi kita ikut menghitung juga supaya tidak lupa. Apalagi kalau buku Arab seperti ini ya. Dan kalau seumpama di pertengahan jalan kita lupa ini benar atau enggak, mendingan langsung di down saja. Jadi kalau ada kesalahan tidak terlalu jauh begitu. Nanti mulai lagi dari halaman berapa seperti itu ya. Daripada harus mengulangi dari depan. Soalnya kalau fotokopi bolak-balik ada lembaran yang salah, ke belakang itu salah semuanya. Ya. 2 3 4 5 6 7 8. Berarti betul ya. Kemudian lanjut berarti halaman 9. Itu sampai selesai. Oke. 9 10. Jadi kita sambil ingat-ingat nomornya ya, sambil lihat halamannya juga biar tidak ada kesalahan. 10 11 tinggal geser. 12. Jadi kalau yang balik itu, kalau perlu membalik kertas itu kalau mau halaman yang scan halaman genap ya. 12 13 tinggal geser. 14. Seperti itu sampai halaman paling akhir. Nah, ini sudah dapat setengah buku ya. Jadi dari tadi saya jeda ya. Dan kalau waktu dijeda ini programnya hilang, tinggal ke special fitur, kemudian recall one before. Nah ini settingan yang tadi ya, programnya oke. Dan jadi programnya kembali lagi, kita tinggal lanjutkan lagi scan-nya. Oke, kita lanjut scan-nya ya. Jadi ini karena bahasa Arab, nomornya juga halamannya dari kanan ke kiri ya. Jadi kita harus betul-betul fokus. Kalau nggak fokus bisa kesalahan ya. Kita harusnya ambilnya ke sini, diambilnya ke kiri. Nah nanti kita ambilnya ke kanan, jadi salah scan-nya. Karena tadi saya juga salah satu lembar. Jadi kalau scan ini nggak apa-apa dijeda-jeda ya. Kalau seumpamanya kita ragu, jeda aja, kemudian di done, kemudian lihat hasilnya. Takutnya salah ya. Nah ini tadi halaman. Nah kalau udah keluar hasilnya dicek ada kesalahan atau tidak. Kalau tidak ada kesalahan, dilanjut ke nomor berikutnya. Ini 138 karena ini bahasa Arab ya. 138 udah.
kemudian lanjut 139. Nah, ini dimulai dari yang tengah. Jadi kita harus benar-benar fokus ikut ngapalin ini ya. Fokus ke sini 139, kita ingat-ingat 139 pertama ya. Yang ganjil berarti kan di tengah, scan-nya di tengah. (139) berarti 140 kan. Nah, jadi kita juga harus cross check juga. 140, 141, 142. Jadi mulut kita atau hati kita ikut berbicara ya. 142. Jadi kalau nggak sesuai, kita di mulut kita 142 ternyata scan-nya beda, kita down aja ya. Kemudian kita cek, takutnya ada kesalahan. Jadi seperti itu. 143, 144. Nah, seperti itu ya, biar nggak salah. Jadi kita harus ingat-ingat juga nomor selanjutnya. Kalau cuma diingat kanan kiri, kemungkinan besar bisa lupa, apalagi kalau sambil ngobrol. Jadi bisa tiap 10 lembar di down ya, lebih baik ya, daripada banyak nanti ada yang salah. 10 lembar di down, kita istirahat dulu otaknya. Terus 10 lembar, 20 lembar gitu, supaya tidak tegang terus ya otaknya. Nah, ini tadi 150 ya. Oke, kemudian 151, 152, 153. Nah, ini kesalahan ya. Saya bukannya ke sini. Untungnya saya menghafalkan tadi 153, tapi pas dilihat 151. Jadi seharusnya ini 153 ya. Oke, kita cek. Nah, 151, 152, 153, 154. Berarti betul. Lanjut lagi. Jadi seperti itu ya. Kalau kita ngerasa ada yang nggak bener nih, ada yang nggak beres nih, atau nggak yakin, stop saja, di down dulu, dicek dulu, kemudian lanjut lagi. Jadi seperti itu lebih mencegah kesalahan ya. Oke, ini mau habis ya, mau selesai. Lembar-lembar terakhir 281, 282, 283. Nah, ini sudah selesai hasil kopinya ya. Jadi hasilnya bawah putih ini karena ditutup ya pakai ini. Jadi kertas F4 ditekuk. Jadi ini juga bisa buat penanda ya. Nah, jadi area scan-nya dari sini ke sini. Di kertas F4 ditekuk. Jadi scan pertama di sini di tengah ya. Di tengah mepet sini, garis ini. Kemudian lembar kedua mepet pinggir sini. Jadi seperti itu. Lalu setelah ini kita jilid. Dan karena ini hasilnya ada dua, biar mudah ya pemotongannya, kita jilid salah satu dulu di sini, bagian sini ya.
Nah, ini pakai staples dulu. Setelah di staples rata ya, baru kemudian dipotong sebelah sini. Jadi dipilih bagian mana yang paling rapi ya. Nanti biasanya bagian sini yang paling rapi. Nah, soalnya ini potongannya kan di sini. Nah, biasanya yang dipakai di sini kalau fotokopi bukunya cuma satu. Jadi karena ini udah potongan dari sana ya, ini rapi. Tapi kalau dua, ya kita potong serapi mungkin ya, agar hasilnya sama-sama rapi. Kemudian setelah dipotong ini juga di staples lagi sini ya. Jadi selanjutnya kita staples, kita jilid. Oke, jadi ini hasil fotokopinya ya. Kertas F4 jadi 2. Ini saya potong pakai cutter. Jadi ada bekas potong-potongnya ya. Nah, ini seperti ini. Jadi intinya kalau kalian mau fotokopi buku sebesar ini, pertama kalian ambil kertas F4 ya, kemudian ditekuk jadi 2. Nah, seperti ini. Kalau sudah jadi ditekuk jadi 2, ada tandanya di sini. Ini kalian kasih tanda di sini. Jadi F4 di sini ya. Dan di sini juga kasih tanda tengah-tengahnya. Kemudian setelah dikasih tanda, kalian siapkan programnya. Jadi pilih kertas F4 ya, U2. Kemudian to site. Oke. Kemudian ke special feature, image repeat, X-nya 2, Y-nya 1. Oke. Dan karena di sini frame erasernya nggak bisa dipakai ya, jadi kertas F4 tadi kita pakai sebagai penutup bagian bawahnya. Nah, jadi saya ambil contoh ini buku ya, bukunya yang rajin biar kelihatan sikunya. Nah, seumpamanya bukunya sebesar ini, jadi kalian tutup ini bawahnya pakai kertas ini, kemudian kasih selotip di sini supaya tidak gerak ketika kalian scan. Nah, jadi setelah programnya siap, ini scan ya, scan awal karena ini buku bahasa Arab, jadi dari kanan ya. Ini pertama di sini. Nah, ini ditandai yang sudah ditandai ya. Jadi lurus ke sini. Nah, ini sebagai penanda juga. Lurus ke sini, scan pertama, halaman pertama, scan di tengah. Terus halaman yang kedua, scan-nya mepet sini ya. Dan seterusnya. Yang ganjil di tengah, genap di pinggir. Seperti itu seterusnya sampai selesai. Jadi nanti hasilnya di kertas F4 hasilnya bisa jadi 2 ya. Nah, seperti ini hasilnya. Dan ini kalau kalian jual biasanya harganya, kalau seumpamanya orangnya beli satuan, harganya tetap ini dihitung lembarnya berapa dikali harga fotokopi bolak-balik ya. Tapi kalau bikin 2 seharusnya lebih murah, karena cuma nambah biaya potong sama jilid lagi ya. Jadi itu terserah kalian ya mau kasih harga berapa. Tapi intinya seperti ini ya. Kalau mau fotokopi buku sekecil ini, satu kertas F4 ini jadi 2 buku. Oke, sekian, semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi.